Pengakuan iman ini menghancurkan kesombongan manusia yang acap kali dalam perjalanan kehidupannya sangat mengandalkan kekuatannya. Dia bangga dengan kekuatannya dan dia berpikir dengan kekuatannya, dengan kemampuan logikanya segala sesuatu dapat dia selesaikan. Tidak, saudara sekalian. Ada satu kalimat yang mau saya sampaikan melalui kesempatan ini. Sebuah rahasia yang dibuka oleh Bani Korah. Bani Korah sesungguhnya memberikan tips ini bagi kita. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Kali ini kita belajar dari Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tema khotbah kali ini, menang bersama Tuhan. Ini adalah tema khotbah yang diangkat dari kesaksian Bani Korah di dalam Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat, saat ini kami membutuhkan hikmat-Mu di dalam kami menggali, memahami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua sehingga kami benar-benar mendapatkan pencerahan dari firman-Mu. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, goresan kalimat reflektif dalam Mazmur 44 ini berasal dari Bani Korah. Korah yang dimaksud di sini adalah Korah bin Yisyar bin Kehat bin Lewi. Kita bisa melihat itu dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-21. Dia beserta dengan dua temannya yang berasal dari suku Ruben, yaitu Datan dan Abiram, bersekongkol memberontak melawan Musa dan Harun. Dan pemberontakan itu melibatkan sekitar 250 orang di padang gurun. Akibatnya, dia dan pengikutnya ditelan bumi, dibakar oleh api. Itu bisa kita baca dalam Bilangan pasal 16. Juga dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 6 menyebutkan tentang hal itu. Keturunan Korah yang tidak ikut dalam pemberontakan itu tidaklah mati. Bilangan pasal 16 ayat 11 mencatat tentang hal itu. Kemudian keturunan Korah yang tidak mati ini, karena mereka tidak ikut memberontak melawan Musa dan Harun, keturunan yang tersisa ini memberikan dirinya aktif
melayani di kemah pertemuan. Mereka bertugas sebagai penjaga pintu masuk, mengolah roti, dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Beberapa nyanyian pengajaran mereka itu dicatat dalam kitab Mazmur. Dan salah satu nyanyian pengajaran mereka itu yang kita baca saat ini, Mazmur pasal 44. Jelas bagi kita, Bani Korah merupakan pelayan-pelayan Tuhan di kemah pertemuan. Ini semua adalah kelompok pelayan Tuhan. Nah, dalam perikop kita ini ada pengajaran mereka. Apa yang diajarkan oleh Bani Korah kepada kita? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, perhatikan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di sini perbuatan Allah yang ajaib di masa lampau yang memberikan kemenangan itu disampaikan oleh Bani Korah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di sini Bani Korah menyatakan pujian berupa pengakuan iman kepada Allah. Yang ketiga, di ayat yang ke-9, di sini kita membaca dasar mengapa mereka menyanyi dan mengucap syukur senantiasa. Jadi jika selama ini mereka memberi diri, memuji Tuhan, melayani Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dalam ayat 9 ini, Bani Korah menyampaikan alasannya. Nah, kita pasti penasaran dengan hal ini. Apa sesungguhnya alasan Bani Korah dalam hal memuji Tuhan? Apa yang mendasari mereka sepanjang hari mereka memuji Tuhan dan mereka begitu aktif dalam pelayanan di kemah pertemuan? Sabar, kita ikuti terus ulasan kebenaran firman Tuhan ini. Ada ungkapan yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ungkapan berbahasa ini memberikan pesan bahwa perbuatan anak-anak tidak berbeda jauh dengan perbuatan orang tua. Jika perbuatan orang tuanya jahat, anak-anaknya pasti melakukan kejahatan. Jika perbuatan orang tuanya baik, anak-anak pasti melakukan hal yang baik. Ungkapan berbahasa ini tidak berlaku bagi Bani Korah. Benar ayah mereka, benar nenek moyang mereka yang bernama Korah itu memberontak melawan Musa dan Harun, melakukan kejahatan. Tetapi keturunannya tidak mengikuti jejak ayah mereka, tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka. Ini sesungguhnya yang diperlihatkan oleh bacaan kita saat ini. Bani Korah yang tidak memberontak melawan Musa dan Harun bersama dengan keturunannya, merekalah yang selamat dan mereka memberi diri melayani Tuhan di kemah pertemuan, mengolah roti, dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Luar biasa Bani Korah ini, saudara sekalian. Ayah mereka, nenek moyang mereka kelam jalan hidupnya, pemberontak. Tetapi keturunannya adalah keturunan yang benar-benar memuliakan Allah. Saudara sekalian, kita bisa saja berada dalam posisi seperti Bani Korah ini. Nenek moyang kita hidup di luar Tuhan. Ayah kita, orang tua kita, orang-orang yang mendahului kita, memiliki sejarah hidup yang kelam. Dari kesaksian Alkitab ini kita sadar bahwa ternyata hidup ini adalah pilihan. Bani Korah memilih menjalani kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan, yang senantiasa melayani Tuhan di kemah pertemuan. Pilihan hidup mereka itu tepat, dan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan itu memberikan sukacita bagi orang-orang yang mereka layani. Hidup ini pilihan. Jangan salah pilih. Belajarlah pada Bani Korah yang membuat pilihan yang benar dan tepat. Persekutuan di dalam Tuhan ternyata melahirkan pengajaran yang baik. Mereka mempelajari masa lalu dan menuangkannya dalam bentuk nyanyian. Inilah Bani Korah yang mereka ajarkan adalah perbuatan Allah yang ajaib di masa lampau, yang memberikan kemenangan kepada nenek moyang mereka. Dalam ayat 4 disebutkan di sini, Tuhan Allah menghalau musuh,
mencelakakan suku-suku bangsa, tetapi umat Israel dibiarkannya tumbuh dan berkembang. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Musuh-musuh dikacaukan oleh Allah, tetapi umat Israel dibiarkannya tumbuh dan berkembang. Segala hormat dan pujian bagi Allah. Ternyata Allah kita adalah Allah yang peduli memperhatikan kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Presiden Soekarno pernah mengucapkan kalimat ini, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Pengajaran Bani Korah ini adalah sejarah yang sangat berharga. Dan kita harus mengingat pengajaran ini, bahwa Tuhan Allah pernah hadir dalam sejarah kehidupan umat Allah dan memberikan kemenangan kepada mereka. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Allah pernah hadir dalam sejarah hidup umat dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Sampai di sini jelas siapa Allah kita. Allah kita ternyata adalah Allah yang terlibat dalam pergumulan kehidupan kita, yang terlibat dalam sejarah kehidupan kita. Dia datang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Peganglah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya adalah kehidupan sedang berjalan bersama dengan Tuhan, sedang melangkah bersama dengan Tuhan. Dan karena itu dia memetik kemenangan, dia menuai kemenangan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Pengajaran sejarah ini pada akhirnya melahirkan pengakuan iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah diakui secara iman sebagai Raja dan Allah mereka. Ada kalimat yang menarik yang dicatat dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. "Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami." Kemenangan tidak tergantung pada panah. Kemenangan tidak tergantung pada pedang. Kemenangan tidak tergantung pada senjatamu yang luar biasa, yang hebat. Kemenangan tidak tergantung pada teknologi senjatamu. Tidak. Disebutkan di sini, kemenangan itu. Perhatikan ayat 7, saya baca pelan-pelan. "Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami." Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan berkarya dalam sejarah dan dia memberikan kemenangan bagi umat yang dia kasihi. Pengakuan iman ini menghancurkan kesombongan manusia yang acap kali dalam perjalanan kehidupannya sangat mengandalkan kekuatannya. Dia bangga dengan kekuatannya dan dia berpikir dengan kekuatannya, dengan kemampuan logikanya, segala sesuatu dapat dia selesaikan. Tidak, saudara sekalian. Kemenangan yang sejati hanya bersumber dari Allah. Dan puncak kemenangan Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Kematiannya memberikan pesan kepada kita bahwa dosamu sudah diampuni, sudah ditebus oleh Allah. Kebangkitannya memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam Dia ada kebangkitan, ada kehidupan. Dan kenaikannya ke surga memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada akhirnya, mari kita berkata seperti Bani Korah, sebagaimana dicatat dalam ayat 9 bacaan kita saat ini. Bani Korah mengucapkan kalimat ini, "Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya." Inilah alasan yang mendasar, fondasi yang paling kuat untuk mengatakan mengapa orang Kristen itu selalu memuji Tuhan. Mengapa orang Kristen itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bani Korah memberikan jawabannya. Semuanya karena Allah. Karena Allah yang berkarya dalam sejarah hidup kita. Karena Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena Allah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Semuanya karena Allah. Saudara, ada satu kalimat yang mau saya sampaikan melalui kesempatan ini. Sebuah rahasia yang dibuka oleh Bani Korah. Bani Korah sesungguhnya
memberikan tips ini bagi kita. Kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna, bernilai di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa memuji Tuhan dan mengucap syukur di sepanjang sejarah hidupnya.